Wabah COVID menjadi permasalahan di seluruh dunia. Tidak hanya berdampak pada angka kematian yang tinggi, namun juga permasalahan ekonomi. Kebijakan PSBB membuat sebagian besar perusahaan harus melakukan work from home atau WFH. Belum ada kepastian bila situasi ini akan berakhir, dan mungkin WFH akan terus dijalankan. Oleh karena itu, perusahaan harus beradaptasi dan memastikan produktivitas kerja tetap terjaga selama WFH. Tren WFH sebetulnya sudah mulai dilakukan oleh berbagai perusahaan sebelum pandemi COVID. Dengan perencanaan yang baik, WFH memberikan dampak positif terhadap kinerja dan keseimbangan hidup. Namun, pada kondisi saat ini, tidak semua perusahaan dan individu siap dengan WFH. Berbagai faktor baik dari sisi individu, organisasi, maupun keluarga dan lingkungan sosial dapat menjadi penghambat produktivitas kerja. Oleh karena itu, survei ini dilakukan untuk memberikan gambaran bagaimana persepsi individu terhadap produktivitas kerja dan keseimbangan hidup antara pekerjaan dan kehidupan pribadi selama WFH. Hasil dari survei ini diharapkan dapat digunakan untuk merancang intervensi dalam meningkatkan produktivitas kerja selama WFH. Analisis dari penelitian ini menemukan bahwasanya terkait dengan produktivitas selama WFH, aspek fokus dalam mengerjakan pekerjaan adalah bagian dari produktivitas yang paling sulit dipenuhi ketika WFH. Sedangkan indeks persepsi produktivitas keseluruhan selama WFH, kebanyakan dari individu merasa sudah memiliki produktivitas yang tinggi selama menjalani WFH. Namun, waktu bekerja individu selama WFH ternyata lebih sedikit dari jumlah jam kerja saat kondisi yang normal. Berdasarkan bidang pekerjaan, industri produksi, konstruksi, dan rekreasi mengalami produktivitas kerja yang paling rendah. Sedangkan berdasarkan pendapatan, individu dengan pendapatan yang lebih rendah mengalami kesulitan untuk fokus bekerja selama WFH. Sedangkan individu dengan pendapatan yang lebih tinggi biasanya lebih produktif, khususnya dalam hal menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, namun memiliki lebih banyak kesulitan dalam hal berkoordinasi dengan baik. Terkait dengan analisis keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, responden merasa cukup puas terhadap pekerjaan dan kehidupan pribadi di saat WFH. Namun, masih sulit untuk menyeimbangkan waktu untuk bekerja dan menjalankan kehidupan pribadi. Sedangkan indeks persepsi kebahagiaan selama WFH, kebanyakan dari individu memberikan nilai, yaitu dengan tingkat kebahagiaan yang sedang. Nah, terkait dengan apakah employee dan pegawai ini merekomendasikan WFH untuk diteruskan, kebanyakan dari pegawai tidak merekomendasikan WFH untuk diteruskan. Temuan lainnya adalah ternyata perempuan lebih senang, lebih bahagia, dan lebih merekomendasikan WFH. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi produktivitas, dan semakin tinggi pendapatan semakin merekomendasikan WFH. Adapun faktor yang mendukung dan menghambat produktivitas selama WFH ini antara lain yaitu adanya kelengkapan teknologi, motivasi pribadi, komunikasi yang baik, serta memiliki keluarga yang harmonis adalah faktor utama yang dapat mendukung produktivitas selama WFH. Sedangkan faktor penghambatnya juga terdiri dari faktor psikologis, rasa malas, rasa mengantuk, kecemasan, kemudian ada faktor organisasi di mana terdapat kesulitan untuk berkoordinasi, dokumen yang tidak tersedia, komunikasi, target dan arahan kerja yang tidak jelas. Kemudian secara teknologi dan infrastruktur juga merupakan faktor penghambat ketika ada permasalahan dengan jaringan dan kesulitan untuk melakukan pekerjaan dari rumah karena tidak tersedianya fasilitas, serta permasalahan secara keluarga dan sosial di mana suasana rumah, masalah komunikasi dengan pasangan, dan juga masalah pengasuhan. Dengan merancang struktur dan batasan dalam hal pekerjaan dan kehidupan pribadi, maka produktivitas kerja selama WFH akan lebih terdukung. Lalu, skill apa nih yang kita perlukan untuk mencapai WFH yang produktif? Ternyata, individu perlu meningkatkan kemampuan dalam literasi digitalnya, menciptakan rasa aman secara psikologis,
di lingkungan kerja di mana individu dapat memberikan pendapat, dapat belajar, dapat berinovasi tanpa rasa takut dan tanpa ada rasa cemas untuk berbuat kesalahan. Kemudian, kecerdasan emosi dan juga pengelolaan diri yang baik. Ketika kami menganalisa gapnya, intervensi meningkatkan fokus dalam bekerja, adanya keamanan psikologis dalam bekerja, serta menentukan target dan monitoring kerja, dan juga memastikan perangkat teknologi yang tersedia merupakan hal utama yang perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan produktivitas selama WFH. Sehingga kami merekomendasikan 4 hal. Secara psikologis, individu perlu meningkatkan fokusnya dengan menyiapkan waktu dan tempat bekerja serta membangun rutinitas bekerja dari rumah dan menerima kenyataan bahwasanya kondisi tidak sedang baik-baik saja sehingga individu selalu punya pilihan untuk merespon setiap situasi dengan lebih baik dan pada akhirnya mengatur ekspektasi bahwasanya rumah adalah rumah, bukan kantor. Bangunlah mindset menciptakan peluang di setiap situasi yang tidak bisa dikontrol. Dari sisi organisasi dan infrastruktur, perusahaan perlu menetapkan target kerja yang jelas, sistem monitoring, membangun budaya kepercayaan secara psikologis, keamanan psikologis, sehingga tim dapat bekerja dengan baik, mengidentifikasikan berbagai alternatif cara kerja baru untuk pekerjaan yang tidak dapat dilakukan selama WFH, kemampuan sosial para pemimpin perusahaan, dan juga mengkomunikasikan hal-hal terkait kebijakan finansial dengan baik. Secara teknologi, perlu disiapkan teknologi yang mumpuni yang mendukung infrastruktur selama menjalani WFH. Dan juga secara keluarga dan sosial, mengkondisikan keluarga dan lingkungan rumah adalah hal yang sangat penting dilakukan. Dan juga dapat membuat daftar permasalahan dan daftar solusi yang dapat dilakukan. Melibatkan support system dalam memastikan produktivitas selama WFH. Jadi, dengan perencanaan yang baik dan merancang intervensi untuk mengantisipasi permasalahan, produktivitas WFH akan terus terjaga. Dan kita dapat meneruskan WFH dengan mempertimbangkan segala kekurangan dan kelebihannya. Sekian dari kami, tetap produktif walaupun bekerja dari rumah.